Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak. Hari ini kita akan belajar seperti biasa. Minggu lalu Bapak sudah mengatakan hari ini kita akan belajar. Ada yang masih ingat hari ini kita akan belajar apa? Iya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai hak asasi manusia, terutama di Indonesia. Tapi sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan selalu kita ingat ke depannya. Silakan Ketua Kelas pimpin doa. Amin. Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang telah melekat di dalam dirinya dan berlaku kapanpun, dimanapun, dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak setiap manusia, terutama negara Indonesia ini. Negara Indonesia itu memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak kita. Kemudian sekarang Bapak ingin memberikan pertanyaan mengenai ciri-ciri hak asasi manusia. Ada yang tahu ciri-cirinya yang pertama apa? Oke, ciri-ciri yang pertama adalah hak asasi manusia yaitu hakiki, di mana merupakan hak yang sudah dimiliki oleh manusia itu sejak ia lahir. Sejak ia lahir, bahkan sejak dia itu dalam kandungan, dia sudah memiliki hak. Kemudian ada yang tahu apa itu ciri-ciri yang kedua? Benar sekali, ciri-ciri yang kedua adalah universal. Berarti kebebasan hak asasi manusia itu di seluruh negara, terutama di Indonesia ini, tidak terbatas dalam hal apa? Yaitu tidak terbatas dalam ruang, waktu, dan tidak memandang kedudukan, suku, ras maupun agama. Kemudian ada pun ciri-ciri yang ketiga yaitu tetap, di mana hak asasi manusia akan tetap ada pada dirinya dan tidak dapat dihilangkan atau diambil secara sepihak, karena hak asasi manusia itu akan terus ada. Kemudian ada yang tahu ciri-ciri yang keempat? Iya, betul sekali. Ciri-ciri yang keempat yaitu utuh, di mana hak asasi manusia tidak dapat dibagi, karena setiap orang atau setiap manusia itu memiliki haknya masing-masing. Kemudian ada beberapa contoh hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia, yang pertama itu hak asasi pribadi, di mana setiap manusia memiliki kebebasan berpendapat, kemudian kebebasan berorganisasi, kemudian memilih agama, kemudian berpindah penduduk, dan memiliki hak untuk hidup. Kemudian ada yang tahu contoh kedua? Iya, betul sekali. Contoh yang kedua adalah contoh hak asasi manusia yang kedua adalah mengenai politik, di mana setiap warga negara atau manusia itu bebas memilih, terutama pada pemilihan. Contohnya itu pemilihan kepala desa atau kepala daerah. Itu setiap manusia itu memiliki hak untuk memilih. Kemudian yang ketiga, ada yang tahu? Iya, yang ketiga adalah hak peradilan, di mana setiap warga negara Indonesia itu bebas atau wajib mendapatkan keadilan yang sama. Ada yang tahu nggak ciri-ciri yang keempat?
Ya, ciri-ciri yang keempat yaitu hak sosial dan budaya, di mana setiap manusia itu bebas atau dapat atau boleh mendapatkan pendidikan yang layak, di mana setiap manusia itu boleh mengembangkan minat maupun bakatnya masing-masing. Itu terdapat pada hak sosial dan budaya. Selain itu, manusia juga memiliki hak untuk berkomunikasi serta hak untuk mendapat jaminan apa? Iya, betul sekali, jaminan sosial. Kemudian yang selanjutnya, ada yang tahu contoh hak yang selanjutnya? Iya, betul sekali, yaitu hak hukum, di mana setiap manusia atau setiap warga negara Indonesia itu wajib mendapatkan hak yang sama, terutama dalam hukum. Yang terakhir adalah hak ekonomi, di mana setiap manusia atau warga negara itu bebas melakukan jual beli atau memiliki kebebasan untuk menjual, kebebasan untuk membeli, atau dalam kata lain kebebasan dalam melakukan transaksi. Dan setiap warga negara bebas untuk menikmati sumber daya alam. Oke, mungkin sekian materi hari ini mengenai hak asasi manusia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.